Di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kita tadi sudah ada beberapa kasus yang sudah diulas. Memang ini adalah celah-celah hukum di mana kasus korupsi bisa saja berjalan. Nah, kita ke Dewi Budianti lagi yang ada di Mapolda Metro Jaya. Apalagi yang bisa diulas di sana, Dewi? Iya, memang penipuan mobil dan juga pemalsuan STNK ini semakin marak terjadi. Dari 3 tersangka, 2 diantaranya tadi sudah saya ajak ngobrol pemirsa, dan mereka memang memiliki peran yang berbeda-beda. Dan saat ini ada Kanit 5 Subdit Resmob Polda Metro Jaya ini, Kompol Indra, apa kabar? Ini lagi ngapain nih? Boleh dipegang, silakan. Jadi kita sedang melaksanakan pengecekan fisik untuk mengetahui nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan-kendaraan, salah satu kendaraan di sini. Oke, ini 53 unit kendaraan ini semua diambil dari mana? Apakah dari penada atau langsung sudah pada pembeli begitu? Jadi sebagian kita ambil di wilayah hukum Sumatera Utara, sebagian sudah ada yang membeli, ada yang digadai, ada yang juga langsung dijual, istilahnya dijual putus gitu, tanpa surat. Dan kalau dilihat dari surat-surat yang juga berhasil disita begitu ya, memang itu semua palsu, dinyatakan semua palsu begitu? Sebagian palsu, dilengkapi dengan STNK palsu, ada juga yang tanpa surat sama sekali. Gitu. Baik. Kemudian dari 3 tersangka ini, mereka ditangkapnya di tempat yang berbeda atau seperti apa? Untuk 3 tersangka di tempat berbeda di wilayah hukum Jakarta, 1 di wilayah Kemayoran, 1 di Cempaka Putih, 1 di Bekasi. Baik, ini di sini saya juga memiliki salah satu korban yang juga akan saya langsung panggil di sini. Ini Mbak Irma, ini merupakan marketing dari perusahaan sewa mobil begitu ya. Iya, baik, boleh silakan geser ke sini nih. Mbak Irma, bisa dijelaskan ini seperti apa kehilangannya dari 34 mobil ya katanya ya? Totalnya sebetulnya ada 54, cuma alhamdulillah 12. Di wilayah hukum Jakarta, 1 di wilayah Kemayoran, 1 di Cempaka Putih, 1 di Bekasi. Baik, ini di sini saya juga memiliki salah satu korban yang juga akan saya langsung panggil di sini. Ini Mbak Irma, ini merupakan marketing dari perusahaan sewa mobil begitu ya. Iya, baik, boleh silakan geser ke sini nih. Mbak Irma, bisa dijelaskan ini seperti apa kehilangannya dari 34 mobil ya katanya ya? Totalnya sebetulnya ada 54, cuma alhamdulillah 12 unit itu sudah kita bisa ambil. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Resmob. Karena sudah 2 tahun ini kami betul-betul kehilangan jejak untuk 34 unit kami. Dan melalui media, salah satu media cetak, kita melihat kalau ada hasil dari kejahatan ini di Polda Metro ini. Kita dari kantor meluncur ke sini, dan setelah kami lihat mungkin ada sekitar 10 yang jadi masih ada beberapa yang sampai saat ini belum diketahui di mana begitu ya. Betul. Anda merupakan marketing dari perusahaan sewa mobil begitu, yang ini apakah langsung kemudian kepada ARN begitu atau ada penyambung lagi di tengahnya? Awalnya kita kerjasama dengan CVK Majaya untuk masalah persewaan kendaraan. Ternyata setelah sekian lama mobil itu dilempar ke ARN tersebut. Oke, baik, ini dari keterangan Mbak Irma sendiri baru 10 yang dia lihat kira-kira merupakan milik dari perusahaannya begitu. Berarti masih akan terus dilakukan lidikan atau pencarian begitu ya, Pak Indra? Betul sekali, kita tidak berhenti sampai di sini saja. Kita akan terus kembangkan kemana jaringan ini menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Ini kebetulan kita baru ke wilayah Sumatera Utara, nanti akan terus kita kembangkan ke daerah-daerah lain. Ini kan kalau misalnya usia dari mobil dengan dilengkapi STNK palsu ini sudah 2 tahun, artinya kan sudah harus melewati masa perpanjangan. Apakah ada yang seperti itu? Sesuai hasil penyidikan kita dan penyelidikan kita, belum ada yang sampai setahun. Ada yang baru 2 bulan dipegang, ada yang baru 3 bulan, ada yang juga tidak dilengkapi surat, ya udah dipegang saja sama dia. Kita juga ingin tahu, mungkin pemirsa atau masyarakat juga ingin tahu sebenarnya apa sih atau bagaimana bedanya antara STNK yang asli dan juga palsu, mungkin bisa diperlihatkan begitu. Boleh? Ya. STNK palsu. Baik, nanti kita akan lihat pemirsa seperti apa, tapi kita akan jeda dulu pemirsa, saat lagi di ruang kita.
Iya, pemirsa, untuk bisa mengetahui seperti apa surat kendaraan asli maupun palsu, paling tidak bisa menghindarkan kita dari penipuan. Seperti apa? Pak Indra di sini memegang 2 STNK, yang satu adalah asli, yang satunya palsu. Seperti apa sih bedanya, Pak? Jadi memang kalau tentang pemalsuan STK ini, kalau sekilas mata memang seperti kelihatan aslinya. Ya. Untuk kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, contohnya hendak membeli mobil, agar mengetahui ciri-cirinya, dan kalau memang masih ragu bisa dibawa ke Samsat di wilayahnya. Seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan nih bedanya. Ini saya tunjukkan, ini asli. Ya, ini yang asli. Asli. Baik, ini asli. Ini Ya, yang kita perlihatkan ke kamera, ini asli. Ya, aslinya asli. kita bisa melihat perbedaannya di mana nih dengan yang palsu. Ini palsu. Ya. Dia dari bahan kertasnya ini sudah berbeda. Ya. Bahan kertas pasti berbeda. Nah, ini cuma Sepertinya lebih kaku ya. Ya, Kalau betul. yang palsu ini kertasnya lebih kaku, Kaku. pemirsa. Oke. Kemudian dari logo-logonya yang tertera. Yang kedua adalah ini nomor yang asli. Asli itu pudar. Yang asli justru pudar nomornya. Ya. Tapi yang palsu justru lebih jelas begitu ya. Nyata dia. Nyata, lebih nyata ya. Yang kedua, yang ketiga maaf, kalau kita lihat ke arah cahaya, ini asli. Dia di ujung sini harusnya bolong. Yang asli ada bolongnya di Ya. bagian ujung. Bolong. Kemudian yang palsu Tidak bolong. ada. Tidak bolong. baik. Yang terakhir ini hologram. Hologram ini kalau kita raba langsung kelihatan sekali perbedaannya. Yang halus, ini halus Mbak kalau asli ya. Kalau ini kasar, karena sistemnya di scan dia. Hanya di scan karena dipanasin aja. Kalau ini kan menggunakan alat khusus, kalau ini tidak. Itu Baik. berbeda. Ya, inilah yang mungkin pemirsa harus tahu begitu ya. Ternyata ada banyak, tidak hanya satu saja yang bisa membedakan mana yang palsu, mana juga yang asli. Lalu kemudian dari ketiga tersangka ini Pak Indra, ancaman hukumannya seperti apa sih? Ancaman hukumannya untuk ARN, BH dan D itu kita pemalsuannya, karena ketika kita mengamankan ARN sedang menguasai satu mobil jenis Strada. Itu sudah kita cek juga. Ternyata itu adalah hasil curian dan korbannya sudah kita periksa di Medan. Diambil dari pekarangan rumahnya di kawasan Deli Tua. Korban sudah kita periksa dan dilengkapi Strada tersebut dengan 2 STNK palsu untuk solar dan bensin. Itu ancaman hukuman 2 dan 3, kita ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Di atas 5 tahun penjara. Baik, ya. Kalau dari Ibu Irma sendiri, Ibu Irma kan sudah berusaha sekian lama untuk bisa mendapatkan mobil-mobil ini kembali begitu kan, melalui CV, kemudian tidak ada jawaban yang pasti. Lalu Anda langsung menemui tersangka ini, seperti apa tanggapannya? Kami dari tim kami mencoba mendatangi langsung ke tempatnya ARN dan di sana tidak dapat ditemui, tapi sempat satu kali ARN menemui kami dan seolah-olah sifatnya sedikit mengancam kami ya. Nada ancamannya seperti apa? Dia tidak terima karena kami mendesak meminta di mana kendaraan kami berada. Tapi dia mengakui sebenarnya. Ya, semua kendaraan ada di bawah kekuasaannya ARN ini gitu. Tapi sampai sekarang ya sekali lagi saya berterima kasih ya, khususnya perusahaan kami sangat berterima kasih dengan kinerja dari jajaran Resmob Krimum Polda Metro ini, sehingga sedikitnya kami menemukan titik terang dari kendaraan yang kami cari. Ya, baik. Kalau tadi mungkin sudah menunjukkan bagaimana perbedaan STNK asli dan palsu, tapi kalau BPKB sendiri juga ada ciri-ciri khususnya begitu ya? Ada BPKB ciri-ciri dari BPKB asli dan palsu, seperti kita sudah amankan belangko-belangko STNK, belangko BPKB, dan terlihat tanda-tanda khusus dalam BPKB yang asli dan BPKB yang palsu itu kelihatan sekali. Sama hampir seperti ini. Intinya pada bahan pembuatnya dan tulisan-tulisan di dalamnya itu ada ciri-ciri khusus kalau yang asli yang tidak bisa dipalsukan sampai saat ini. Oke, baik. Mungkin untuk masyarakat yang merasa kehilangan mobil dan ternyata mungkin ada di sini, ada mungkin yang bisa disampaikan kepada mereka seperti apa mereka bisa meneliti seperti Ibu Irma yang datang kemari untuk bisa memastikan begitu apakah benar ini mobil milik dia atau tidak. Oke, jadi kami mohon waktu pada masyarakat karena kami sedang proses pengecekan nomor rangka nomor mesin di Gesek. Kami mungkin paling lambat hari Jumat setelah hasil-hasil dari nomor rangka nomor mesin ini keluar akan kita umumkan langsung, Mbak. Kita umumkan di Subdit Resmob. Nanti masyarakat yang mungkin pernah merasa kehilangan mobil atau mungkin digelapkan atau hilang mobilnya, silakan datang ke Subdit Resmob untuk mencocokkan
nomor mobilnya dan nomor rangka nomor mesin, serta membawa bukti-bukti BPKB atau kalau memang leasing, ada surat kuasa dari leasing dan dicocokkan sama kita, nanti akan kita kembalikan langsung. Baik, terima kasih Pak Indra dan juga Mbak Irma atas waktunya. Dan pemirsa, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa lebih berhati-hati dalam membeli mobil dan juga memberikan efek jera kepada mereka yang terus melakukan kejahatan seperti ini. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu saya sempat jalan-jalan ke Bandung dan melihat salah satu inovasi yang menarik dari para peneliti di ITB, yaitu adalah angklung robot. Seperti apa? Kita lihat tayangannya. Ini dia klungbot atau angklung robot, sebuah alat musik yang cukup menarik karena biasanya angklung ini digerakkan oleh pemiliknya begitu ya, tapi ini cukup dengan program dari komputer. Ini idenya dari mana nih, Mas Eno? Idenya ini dikembangkan oleh dosen teknik fisika Eko Mursito dari ITB ya? Dari teknik fisika ITB, FTI ITB, ya. Kemudian mahasiswa di sana juga ikut ya, berperan. Nanti ada yang timnya lagi untuk mengembangkan ini. Dan Mas Eno ini kebetulan teknisi ya? Sebagai teknisinya, ya. Oke, nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana sebenarnya ini bekerjanya, tapi kita lihat dulu pemirsa tayangan yang berikut ini. Angklung-angklungan atau gerakan pemain angklung. Angklung adalah alat musik asli Jawa Barat yang merupakan pengembangan dari alat musik calung. Alat musik ini gabungan 2 hingga 4 tabung bambu yang dipukul dan digoyang untuk bisa menghasilkan suatu nada. Angklung ini sama seperti angklung pada umumnya, terbuat dari